Perkenalkan, nama saya Kavaliat Syadari dari 11 MIPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan atau rangkuman tentang sifat-sifat gereja. Jadi, gereja yang satu itu berarti bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan, ekaristi, dan pemimpin di seluruh dunia. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab suci bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10 dan 1 Korintus 12 ayat 12. Dari gereja yang satu, gereja percaya akan kehendak Allah. Contohnya perpecahan. Perpecahan adalah salah satu contoh yang merusak atau dapat melukai gereja yang satu. Saya akan menyebutkan upaya-upaya mencegah atau menghindari hal-hal yang dapat melukai gereja yang satu. Persekutuan yang konkret antara umat beriman dalam satu negara atau satu daerah. Aktif dalam kehidupan bergereja, lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain. 4. Mengadakan ibadah-ibadah bersama atau acara-acara. Ada juga usaha-usaha yang dapat diperjuangkan menyangkut kekudusan anggota, saling memberikan kesaksian hidup. 2. Merenungkan dan mendalami kitab suci. 3. Memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Ada juga makna gereja yang satu dalam kelompok. 1. Kesatuan iman para anggotanya. 2. Kesatuan dalam pemimpinnya. 3. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan. Selanjutnya, sifat gereja kudus. Suci. Suci berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Dikatakan kudus adalah Tuhan sendiri. Semua yang lain, barang maupun orang, disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan gereja diartikan secara teologia, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Wujudkan kesatuan dan kekudusan. 1. Usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk memupuk persatuan dalam gereja. 1. Ikut berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. 2. Mendoakan kesatuan dalam gereja-gereja lain. 3. Menghormati dan menghargai sesama jemaat. Selanjutnya, ada juga memupuk kesatuan keluar atau antar gereja dengan cara 1. Bersikap jujur atau terbuka. 2. Menyingkirkan sikap diskriminasi antara gereja-gereja lain. 3. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. 4. Mengadakan berbagai kegiatan beribadah bersama seperti Natal, Paskah, KKR, dan lain-lain. Kelima, mengadakan dialog bersama yang bersumber dari kitab suci dan menghubungkan dengan sikap-sikap hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada juga usaha-usaha untuk mewujudkan kekudusan gereja. 1. Menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. 2. Saling memberikan kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. 3. Mengenal dan mengikuti teladan anggota-anggota gereja. Dan 4. Membaca, merenungkan, dan mendalami kitab suci mengenai Allah atau Tuhan Yesus. Selanjutnya saya akan menjelaskan gereja yang Katolik. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yaitu katolikos, yang artinya universal atau umum. Kata Katolik merupakan sebutan untuk gereja Roma yang tersebar di mana-mana dengan Paus sebagai pemimpinnya. Ciri-ciri Katolik mengandung arti 1. Yang utuh. 2. Lengkap. 3. Tidak hanya setengah-setengah. Apa yang dimaksud universal atau umum? Bersifat universal artinya gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sesama dimanapun berada. Selanjutnya, sifat gereja apostolik. 1. Berasal dari bahasa Yunani
apostolos yang berarti utusan atau rasuli. 2. Gereja yang bersifat apostolik tidak berarti bahwa gereja terpaku gereja perdana, tetapi gereja selalu dinamis dan berkembang di bawah Roh Kudus serta tetap mau berpegang pada iman para rasul. 3. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Yesus. 4. Legismatis, fungsi dan kuasa hierarki berasal dari para rasul dan diwariskan sampai saat ini. Ajaran-ajaran gereja diturunkan berasal dari kesaksian iman para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Selanjutnya, sifat-sifat atau ciri-ciri gereja. Semangat of option for the poor. Sifat kenabian adalah menjadi saksi Kristus. Membebaskan, yang diartinya menjadi pembebasan bagi masyarakat yang terbelenggu oleh dosa-dosa. Menjadi ragi, yang berarti mengambil peran dan tugas yang sama mewartakan Injil. Yang kelima, dinamis atau aggiornamento, yang berarti gereja mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan identitas. Yang keenam, karismatik, yang berarti terus berusaha setiap potensi yang ada. Yang terakhir adalah mewujudkan gereja yang apostolik. 1. Setia mempelajari Injil. 2. Menafsirkan dan mengevaluasi. 3. Setia dan taat pada hierarki. 4. Berpegang teguh pada iman.